Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman PPG. Selamat datang di Johor Indonesia Channel. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tes bakat dan minat Pretes PPG tahun 2022 bagian 2 teman-teman. Langsung saja kita mulai dari soal nomor 11. Seandainya Anda adalah koordinator mata pelajaran dan mengetahui bahwa salah satu guru tidak berusaha atau termotivasi untuk berdistribusi terhadap pengembangan perencanaan dan kurikulum pembelajaran, hal yang Anda lakukan adalah, kita perhatikan pilihannya di sini. Pilihan yang A, mengacuhkan tindakan guru tersebut karena melihat pimpinan saja membiarkannya. Nah, ini pilihan yang A, mengacuhkan, ini tidak tepat teman-teman, karena seorang guru harus memiliki kepekaan terhadap orang lain atau terhadap tindakan yang dilakukan oleh orang lain, apalagi hal itu adalah hal yang tidak baik. Kemudian pilihan yang B, mengerjakan tugas yang menjadi bagian supaya perencanaan pembelajaran terselesaikan. Kemudian pilihan yang C, mengacuhkan tindakan guru tersebut karena seharusnya sudah sama-sama menyadari tugas dan tanggung jawabnya. Sama dengan pilihan yang A ini teman-teman, kata mengacuhkan di sini tidak bagus. Kemudian pilihan yang D, mengingatkan guru yang bersangkutan tersebut bahwa menyusun perencanaan pembelajaran sangat penting. Kemudian pilihan yang E, mengingatkan dan memfasilitasi guru berkontribusi dalam menyusun perencanaan pembelajaran. Nah, ini antara pilihan yang D dan yang E teman-teman. Pilihan yang tepat adalah mengingatkan dan memfasilitasi guru tersebut agar dapat berkontribusi dalam menyusun perencanaan pembelajaran. Yang tepat di sini adalah pilihan yang E teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 12. Seorang peserta didik yang biasanya memiliki nilai jelek pada mata pelajaran bahasa Indonesia, tiba-tiba dalam 2 kali hasil ulangan memiliki nilai yang di atas rata-rata kelasnya. Pertanyaannya, pandangan Anda sebagai guru terhadap peserta didik tersebut adalah, kita lihat pilihan jawabannya. Pilihan yang A, kenaikan prestasinya yang tidak lazim patut untuk dicurigai. Jangan-jangan dia menyontek pekerjaan orang lain. Ini pilihan yang A ini tidak tepat teman-teman. Menaruh curiga yang berlebihan kepada murid tidak boleh. Kemudian pilihan yang B, peserta didik tersebut mulai bersemangat untuk belajar. Oleh karena itu, siswa tersebut perlu selalu diberikan penguatan atau reward agar prestasi belajarnya akan terus naik. Nah, ini pilihan yang B sudah sangat ideal teman-teman. Kemudian pilihan yang C, wajar peserta didik memiliki prestasi yang terkadang naik atau turun. Oleh karenanya, pemberian nilai yang bagus sudah merupakan bentuk reward atau apresiasi. Kemudian pilihan yang D, tidak perlu mencermati secara detail atau mengambil tindakan khusus menghadapi perubahan prestasi belajar peserta didik, karena naik dan turunnya prestasi belajar merupakan hal yang biasa. Kemudian pilihan yang E, mendampingi dan memelihara motivasi dan prestasi belajar peserta didik tersebut, karena setiap siswa memiliki peluang untuk berubah menjadi lebih baik. Nah, pilihan yang paling tepat di sini adalah pilihan yang B teman-teman. Peserta didik tersebut mulai bersemangat untuk belajar. Oleh karena itu, siswa tersebut perlu selalu diberikan penguatan atau reward agar prestasi belajarnya akan naik terus. Kita lanjut ke soal nomor 13 teman-teman. Pada lembar jawaban ujian, salah satu siswa diberi tulisan yang mencerminkan doa sesuai agamanya yang berbeda dengan keyakinan Anda. Tanggapan Anda sebagai guru adalah, kita lihat pilihannya. Pilihan yang A, kita perhatikan pilihan yang A teman-teman, menyampaikan secara tidak langsung di depan kelas bahwa berdoa tidak
perlu dituliskan pada lembar jawaban, cukup melalui hati atau lisan. Kemudian pilihan yang B, menganggap bahwa siswa tersebut tidak ikhlas berdoanya karena sampai ditulis di kertas. Ini pilihan B kurang tepat, teman-teman. Kemudian pilihan yang C, menghargai yang dilakukan siswa tersebut karena merupakan haknya sebagai umat beragama seraya mengamininya. Kemudian pilihan yang D, membiarkan siswa tersebut meski tidak terlalu nyaman dengan tulisannya karena kalau menegur berisiko dianggap tidak toleran. Pilihan yang E, menghargai yang dilakukan siswa tersebut karena siswa maupun guru lain juga melakukan hal yang sama. Jadi pilihan yang tepat di sini adalah pilihan yang A, teman-teman ya, yaitu menyampaikan secara tidak langsung di depan kelas bahwa berdoa dengan Tuhan tidak perlu dituliskan pada lembar jawaban, cukup melalui hati atau lisan. Kita lanjut ke soal nomor 14, teman-teman. Salah satu rekan sejawat memiliki pekerjaan sampingan berupa pedagang makanan kecil secara online. Pada saat jam pelajaran berlangsung, Anda mengetahui guru tersebut aktif menawarkan dagangan via telepon selulernya. Hal yang Anda lakukan adalah, nah yang ditanyakan di sini adalah tindakan kita sebagai seorang guru ketika mendapati seorang rekan sejawat melakukan hal yang demikian. Pilihan yang A, membicarakan dengan teman sejawat mengenai kondisi tersebut. Pilihan yang B, melakukan pendekatan secara persuasif agar guru tersebut mementingkan tugas utamanya sebagai guru dibandingkan pekerjaan yang lain. Pilihan yang C, berdiam diri karena khawatir bila mengingatkan guru tersebut tersinggung. Ini kurang tepat, teman-teman. Kata berdiam diri tidak boleh kita lakukan, harus ada tindakan. Kemudian pilihan yang D, menceritakan apa yang saya ketahui kepada guru yang senior agar guru tersebut bersedia memberikan nasihat kepada guru tersebut. Kemudian pilihan yang E, mengambil tindakan dengan melaporkan guru tersebut kepada kepala sekolah agar guru diberikan teguran atau sanksi. Jadi pilihan yang paling tepat di sini adalah pilihan yang B, teman-teman, yaitu melakukan pendekatan secara persuasif agar guru tersebut mementingkan tugas utamanya sebagai guru dibandingkan dengan pekerjaannya yang lain. Kita lanjut ke soal nomor 15. Sebagai wali kelas, Anda mendapat laporan adanya kasus peserta didik hamil. Tanggapan yang Anda berikan dalam respon hal tersebut adalah, pilihannya di sini, pilihan yang A, memberikan laporan kepada kepala sekolah supaya peserta didik tersebut dikeluarkan dari sekolah dengan terlebih dahulu bermusyawarah dengan rekan guru lainnya. Ini pilihan yang ini kurang tepat, teman-teman. Pilihan yang B, mengajak musyawarah wakil kepala sekolah, wali kelas, petugas tata tertib, dan guru pembimbing untuk membagi tugas agar sekolah dapat mengambil keputusan dan tindakan yang patut. Kemudian pilihan yang C, meminta wakil kepala sekolah untuk memanggil orang tua, petugas tata tertib untuk menegakkan aturan sekolah, dan meminta guru pembimbing untuk memberi konseling kepada peserta didik tersebut. Kemudian pilihan yang C, berdiskusi dengan wakil kepala sekolah kesiswaan untuk membahas rencana keputusan yang tepat, karena selama ini pihak yang handal untuk mengatasi masalah peserta didik adalah wakil kepala sekolah di bagian kesiswaan. Kemudian pilihan yang E, langsung meminta kepala sekolah mengeluarkan peserta didik tersebut agar kasusnya tidak sampai mencuat ke masyarakat demi menjaga nama baik sekolah. Pilihan yang E ini tidak tepat, teman-teman. Nah, adapun pilihan yang paling tepat di sini adalah pilihan yang B, teman-teman, yaitu mengajak musyawarah wakasek atau wakil kepala sekolah, wali kelas, petugas tata tertib, dan guru pembimbing untuk membagi tugas agar sekolah dapat mengambil keputusan dan tindakan yang patut. Hal ini terkait dengan indikator musyawarah, teman-teman ya.
bagaimana kita bermusyawarah untuk mengambil keputusan yang terbaik dan tidak merugikan salah satu pihak. Kita lanjut ke soal nomor 16. Mengetahui Anda sebagai kepala sekolah dan guru, seorang tetangga Anda bermaksud untuk menitipkan putranya agar dapat masuk dan diterima sebagai peserta didik di sekolah Anda. Hal yang Anda lakukan adalah, kita perhatikan pilihannya. Pilihan yang A, menerima permintaan tersebut karena tidak enak dengan hubungan sehari-hari sebagai tetangga yang baik. Ini pilihan yang A ini kurang tepat, teman-teman. Kemudian pilihan yang B, menerima permintaan tersebut asalkan nilai yang dimiliki putra tersebut tetangga tidak terlalu terpaut jauh dengan pesaing lainnya. Kemudian pilihan yang C, menerima permintaan tersebut karena khawatir nantinya hubungan dengan tetangga menjadi buruk. Ini pilihan yang kurang tepat, teman-teman. Kemudian pilihan yang D, menolak permintaan tersebut karena sebagai pihak manajemen harus objektif dalam menerima peserta didik. Kemudian pilihan yang E, menolak permintaan tersebut karena setiap peserta didik memiliki kesetaraan kesempatan dalam mengakses pendidikan. Jadi yang paling tepat di sini adalah pilihan yang D, teman-teman, yaitu dengan tegas kita menolak permintaan tersebut karena sebagai pihak manajemen harus objektif dalam menerima peserta didik. Kita lanjut ke soal nomor 17. Saat menjadi petugas tata tertib, seorang guru mendapati seorang peserta didik yang lebih dari 3 kali meninggalkan sekolah tanpa izin. Artinya siswa ini selalu membolos 3 kali berturut-turut. Reaksi Anda seandainya menjadi guru tersebut adalah, opsi yang A, memberikan poin pelanggaran sesuai dengan tata tertib yang berlaku dan melimpahkan peserta didik tersebut agar dibina pembimbing atau wali kelas. Kemudian pilihan yang B, selain memberikan poin pelanggaran, guru menegur dan menasihati peserta didik tersebut agar tidak meninggalkan sekolah lagi. Kemudian pilihan yang C, memberikan poin pelanggaran sesuai dengan tata tertib yang berlaku sambil mengeluhkan perilaku peserta didik tersebut kepada guru pembimbing dan wali kelasnya karena memiliki tanggung jawab membina peserta didik tersebut. Pilihan yang D, setelah memberikan poin pelanggaran, guru mewawancarai peserta didik tersebut untuk mengetahui alasan meninggalkan sekolah supaya guru pembimbing memiliki data awal dalam memberi pembinaan atau bimbingan. Ini pilihan yang sangat ideal, teman-teman. Kemudian pilihan yang E, menyampaikan kejadian peserta didik meninggalkan di jam sekolah dan diikuti pembagian peran dalam memperlakukan peserta didik tersebut agar tidak meninggalkan sekolah saat jam pelajaran. Jadi pilihan yang paling tepat di sini adalah pilihan yang D, teman-teman, yaitu setelah memberikan poin pelanggaran, guru mewawancarai peserta didik tersebut untuk mengetahui alasan meninggalkan sekolah supaya guru pembimbing memiliki data awal dalam memberi pembinaan atau bimbingan. Hal ini perlu dilakukan supaya guru mengetahui apa penyebab utama mengapa siswa berperilaku demikian. Apakah mungkin ada faktor dari keluarga atau yang lainnya. Kita lanjut ke soal nomor 18, teman-teman. Ini terkait dengan sikap nasionalisme. Sikap paling menunjukkan nasionalisme Anda adalah, pilihannya di sini, ikut aktif dalam membina kegiatan kepramukaan di sekolah. Kemudian pilihan yang B, bersedia dengan sepenuh hati ditugaskan di daerah terpencil. Pilihan yang C, melakukan kegiatan pengabdian masyarakat di luar jam mengajar. Pilihan yang D, adil dalam memberikan penilaian terhadap siswa sesuai dengan prestasi yang diraih siswa. Pilihan yang E, berpartisipasi memilih pemimpin daerah atau memberikan suara dalam pemilu. Ini adalah salah satu contoh yang mencerminkan sikap nasionalisme, teman-teman.
Di pilihan yang tepat adalah pilihan yang E. Berpartisipasi memilih pemimpin daerah atau memberikan suara dalam pemilu. Kita lanjut ke soal nomor 19. Sebagai seorang wali kelas, pilihan tindakan yang baik untuk menumbuhkan ketertarikan peserta didik pada budaya Indonesia adalah, pilihannya di sini, mencontohkan di depan kelas cara membuat kerajinan tangan. Ini kurang spesifik, teman-teman. Kemudian, pilihan yang B, menugaskan peserta didik membaca buku bergambar tentang keragaman budaya Indonesia. Kemudian pilihan yang C, menonton pagelaran budaya daerah bersama peserta didik. Kemudian pilihan yang D, bersama peserta didik mengunjungi tempat bersejarah. Pilihan yang E, mengajak peserta didik untuk belajar tarian dan permainan tradisional. Jadi yang paling sesuai di sini adalah pilihan yang B, teman-teman, yaitu menonton pagelaran budaya daerah bersama peserta didik. Dan kita lanjut ke soal yang terakhir, soal nomor 20. Kondisi yang paling mencerminkan diri Anda dalam mewujudkan kesadaran hukum adalah, pilihan yang A, menghormati hak orang lain. Pilihan yang B, membayar iuran keamanan tempat Anda tinggal. Kemudian pilihan yang C, menjaga nama baik sekolah tempat Anda mengajar. Pilihan yang D, mengikuti tata tertib guru di sekolah tempat bekerja. Kemudian pilihan yang E, menghindari sanksi dan hubungan tidak baik dengan orang lain. Yang paling mencerminkan sikap taat terhadap hukum adalah pilihan yang D, teman-teman, yaitu mengikuti tata tertib guru di sekolah tempat bekerja. Baiklah teman-teman, demikianlah tes kepribadian, minat dan bakat Pretest PPG tahun 2022 bagian 2. Semoga bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa untuk klik like, comment, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini supaya dapat memberikan manfaat bagi kita semua.